Terima kasih, Shalom, jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpahi hidupmu, damai sejahtera datang dalam hidupmu, pertolongan Tuhan boleh datang tepat pada waktunya. Amin. Engkau dikasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini adalah milikmu Tuhan, tubuh Kristus. Kami mau hari ini, secara khusus kami mau mendengarkan suaramu, bagaimana rohmu kau kirim Tuhan. Roh Kudus di hari Pentakosta, hari ini Tuhan. Dan Roh Kudus melahirkan tubuh Kristus gerejamu Tuhan. Ajarkan kami semua yang hadir di sini maupun yang di online, punya telinga yang mau mendengar bagaimana karya Tuhan itu benar-benar sempurna. Karya Tuhan itu setia mengerjakannya, apa yang dinubuatkan, yang dijanjikan, dikerjakannya. Pasti terjadi. Pakai kami Tuhan, jadi alatmu. Allah Roh Kudus, silahkan ini tempatmu berkarya hari ini, saat ini. Silahkan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Saya baru tahu ya, ternyata silau. Gak apa-apa. Bisa ya. Maaf. Kayaknya waktu terakhir saya di sini bagi firman gak sesilau ini sih. Baik, kita hari ini adalah hari Pentakosta. Gereja Tuhan, engkau menyadarinya atau tidak? Itu hari raya. Kita memang jarang selama ini ya Bang Darun ya, kita ngomongin ini ya. Tapi kita belajar kan, kita merayakannya. Kenapa? Di hari Pentakosta ini ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Ya langsung slide-nya. Roh Kudus tadi ya, Roh Kudus yang mengubah. Kemudian berikutnya ini saya bacakannya sebentar. Dari dasar Alkitab yang dipercayakan kepada saya itu ada di Kisah Para Rasul 2, 1-40. Tapi itu kepanjangan bila kita baca ya. Turunnya Roh Kudus dan khotbah Petrus itu sebuah momen di mana janjinya Tuhan bertemu dengan realitas. Terjadi gitu ya. Menghasilkan perdobatan bagi bangsa-bangsa. Jangan lupa itu. Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan lahir, tapi bukan untuk senang-senang. Untuk euforia diri sendiri. Emosional feelingnya tuh kayaknya aduh kalau lagi dirawat Tuhan tuh ya nikmat banget, sedap gitu ya. Hatinya memang dihibur hatinya ya, dibalut lukanya. Yang lututnya lemah dikuatkan, memang benar itu ya, memang benar. Tapi jangan lupa tujuannya pertobatan bangsa-bangsa. Amin jemaat Tuhan. Tujuannya itu, jadi Allah Roh Kudus tidak pernah bekerja untuk iseng-iseng hanya memperlengkapi seseorang dengan karunia nubuatan bisa, wah hebat nubuatin orang, tapi ujungnya tidak menjangkau jiwa. Biar kita sadar itu. Dalam hidup kita yang sudah terima Roh Kudus, apakah orientasi hidup kita kepada ini? Ya, apakah bagi bangsa-bangsa, pertobatan bangsa-bangsa. Ini ada yang berikutnya, ini ada beberapa yang saya kasih judul-judul aja. Ya, janji yang digenapi. Nubuat, jadi ada nubuat, ada penegasan, ada penggenapan. Nubuatnya itu dari kitab Yoel ya. Allah berjanji mencurahkan rohnya atas umatnya. Nanti dibuka boleh itu ya, dicari ya. Cuman karena banyak yang ingin saya sampaikan, saya tidak mau terlalu detail. Kemudian penegasan Yesus Kristus juga memberikan penegasan kembali akan janji penyertaannya. Nanti saya buka ayatnya. Dan penggenapannya adalah Pentakosta. Ya, Allah menggenapinya, tepat pada waktunya, itu dia. Tepat pada waktunya, pada hari ke-50. Saya kadang-kadang suka tergoda untuk ngomong detail ke arah yang lain. Janji ini menunjukkan kesetiaan absolut Allah pada rencana keselamatannya. Lihat jemaat Tuhan. Janjinya untuk apa? Berita Injil. Untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Itu tujuannya. Jangan kita gagal fokus ya, fokus kita salah. Hanya demi memang dilawat Roh Kudus itu luar biasa ya. Hal-hal yang ajaib terjadi, healing ya, kesembuhan. Ada banyak hal yang ajaib terjadi ya. Bisa cerita nggak berhenti-berhenti saya ya. Berikutnya, ini dia janjinya ya, saya bacain aja. Pada suatu hari ketika ia makan bersama
sama dengan mereka, Tuhan Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1, 4-5 ya. Terus yang di bawahnya penghibur dan penyerta itu ya. Penyerta itu parakletos itu ya, penyerta. Kalau ada kata para itu artinya pengiring, penyerta ya. Yohanes 14, 16-18. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Kita nggak bakalan ditinggalin umat Tuhan. Nggak bakalan ditinggalkan Roh Kudus ya. Ya, sebagai yatim piatu tetapi memohon kepada Bapa untuk memberikan penolong lain, yaitu ya tadi ya parakletos itu ya, agar ia menyertai selama-lamanya. Ya. Nah, maka itu kalau sudah terima Roh Kudus, engkau masih tinggal di dalam dosa, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Nggak bisa loh itu bersanjung. Gereja Tuhan kita, saya baru dari sebuah forum leaders, di situ dapat teguran keras ya. Adakah katanya tegurannya, adakah kita di sini yang menyembunyikan dosa? Dosa kecil sih, tapi nggak ada yang tahu, disembunyikan. Dan kita berharap Tuhan melawat kita. Gak bisa gereja Tuhan. Ya, gimana caranya? Kita harus bertobat. Bertobat. Gak bisa kita umpetin gini, karena saya kan nih, maaf ya, saya kan nih pelayan Tuhan kayak saya misalnya. Saya kan pemain keyboard, udah tahunan saya setia di situ. Jadi boleh dong saya pelihara satu dosa. Gak bisa. Gitu. Tuhan berpihak pada firman-Nya. Jadi nggak ada dispensasi siapapun. Hamba Tuhan sebesar siapa? Billy Graham, Reinhard Bonnke yang dahsyat-dahsyat itu ya. Kemudian karena mereka sudah dahsyat membawa jiwa, mereka diizinkan untuk berdosa. Nggak ada itu ceritanya. Camkan itu dalam hati kita ya, semua ya. Maka itu kita perlu bertobat tiap hari. Tiap ingat langsung bertobat ya. Nih syarat pertobatan ya. Kenapa dibilang syarat? Karena gini, bisa jadi kita bertobat bukan karena firman Tuhan, kita bilang bertobat. Kenapa? Saya dengar dari guru lain bukan firman Tuhan. Gini, terus saya jalankan, oh iya benar seru, saya berubah. Itu bukan bertobat. Definisi saya bertobat ya, berikut. Lewat berita Injil, berikut. Yuhu. Oh iya bisa ya. Nih pemberitaan Injil, Petrus memberitakan Kristus yang adalah Mesias, yang telah ditolak dan disalibkan. Waktu itu ya, Roh Kudus turun. Nanti saya cerita lagi deh. Saya buat short movie ya, untuk jemaat MTHS bisa kira-kira membayangkan apa yang terjadi ya. Nanti saya cerita lagi tentang hal itu ya. Kemudian Roh Kudus, jadi pertama-tama karya Roh Kudus turun kepada murid-murid, pleng. Yang langsung keluar apa? Berita Injil. Lewat berita Injil, terus Roh Kudus terus berkarya, menembus dan mengisaf hati manusia, kita. Ya. Yang kalau pada saat ini, kalau yang dulu itu adalah orang-orang yang dengar, yang ada di Yerusalem itu. Hasilnya apa? Hati pendengar teriris atau insaf ya. Menghasilkan sekitar 3.000 orang percaya. Itu karya Roh Kudus, nyata itu ya. Itu adalah lahirnya gereja kita yang mula-mula itu ya. Yang bawah ya, Roh Kudus tidak bekerja terpisah dari pemberitaan Injil. Tadi yang saya bilang, tidak terpisah. Ia memakai firman untuk menembus hati manusia. Jadi Roh Kudus nggak bisa dipakai untuk kemakmuran. Saya dulu juga sempat kejebak ya, bukan kejebak maksudnya, kemakan. Pokoknya diklaim aja, katanya. Kamu apa? Klaimlah itu. Pakai doa, pakai puasa, pasti terjadi. Asal kau percaya, asal kau sering-sering tumpang tangan dan yakinlah dalam hati. Gak gitu jemaat Tuhan, gak bisa, itu gak benar tuh. Selalu Roh Kudus berkarya untuk apa? Pemberitaan Injil. Bahwa Yesus sudah datang, Yesus menebus gitu ya. Yesus mati, disalibkan mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga gitu ya. Berikutnya saya baca ya, Allah menggunakan sejarah untuk menghidupkan janji-janjinya. Nanti ini kan di bagian boleh direnungkan. Rencana penebusan Allah yang digenapi dalam karya Kristus tidak hanya diwujudkan melalui sejarah, melalui kata-kata nubuatan saja. Sebaliknya rencana itu terwujud dalam pengalaman umat Allah ketika individu dan peristiwa tertentu menggambarkan janji-janji Allah dalam perjanjian kasih karunia. Bahkan pribadi dan karya Kristus terpatri dalam sejarah ya. Yang mengarah kepada inkarnasinya. Ya, orang-orang dan peristiwa dalam sejarah Israel menawarkan gambaran nubuat tentang juru selamat
yang akan datang dan karyanya meyakinkan mereka akan janji kedatangannya. Relevansi perjanjian lama yang berlanjutan sebagai wahyu tentang Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu waktu bangsa Israel berjalan, ya, Tuhan juga pakai itu sebagai model bagi kita, gerejanya. Ini saya belajar hal ini ya, sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh itu saya yang keputus ya. Ayatnya boleh ditampilkan, ini ada yang keputus ya. Roh menghidupkan gitu ya. Nanti ya saya coba edit. Gini, artinya gini, 3.000 orang bertobat. Ini ya, Tuhan Yesus bangkit itu di hari Minggu ya, Passover ya Bang ya, Passover. Kemudian dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang berapa lama? 40 hari. Terus dia suruh menunggu. Di hari ke-50 Tuhan Yesus mengirimkan roh yang dijanjikan. Hari ke-50. Akibatnya 3.000 orang bertobat. Tahukah Bapak Ibu kekasih Kristus bahwa bangsa Israel juga merayakan hari ke-50 sebagai hari datangnya hukum Allah itu. Jadi Passover kan kalau zaman dulu kan artinya dilewatkan ya. Dari mau dibunuh tuh semua yang sulung, tapi bangsa Israel motong domba, darahnya ditaruh di kedua tiang dan atap, dan itu dilewatkan. Nah mereka merayakan tiap hari ke-50. Ingat gak waktu kejadian di Sinai? Waktu Musa naik, dia mau mendengarkan membawa firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tahu-tahu bangsa Israel karena Musa kelamaan di atas gunung, Harun ditekan. Dibilang, Harun ini lihat di Musa gak turun-turun. Jangan-jangan gak pernah turun. Gitu. Ujungnya apa? Dia buat lembu emas. Ya, lembu emas kemudian mereka pesta pora dan menyembah. Tuhan kasih tahu tuh Musa tuh lihat. Kelakuan Israel udah kacau ya. Terus udah mau dihabisi sama Tuhan. Tuhan kata Musa, jangan Tuhan. Terus Musa turun melihat. Waktu Musa turun melihat, Musa marah ya. Mungkin waktu di atas dikasih Tuhan gak lihat, jadi gak marah. Begitu lihat dia marah sekali. Terus dia bilang apa? Siapa yang berpihak padaku? Datang kepadaku. Yang berpihak kepadaku datang. Itu ada suku Lewi ya. Mereka langsung berpihak dan mereka disuruh lakukan apa yang tanganmu Tuhan perintahkan. Mereka pakai pedang. Kemudian ada berapa? 3.000 orang. Ya. 3.000 juga, nih lihat, sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh menghidupkan. Bisakah engkau lihat itu? Bagaimana Tuhan bekerjanya sedemikian apa ya? Sedemikian rapihnya, sedemikian apanya ya? Tidak asal-asalan. Karena kita pikir gini ya, kenapa ya Tuhan Yesus juga disalibkan dalam minggu perayaan Paskah ya? Gitu kan? Kenapa kok bisa selaras sih gitu? Ya, kenapa kok bisa selaras gitu? Nah hari yang ke-50 Tuhan Yesus mengirimkan rohnya. Tapi di hari itu juga bangsa Israel juga merayakan datangnya turunnya hukum yang tertulis gitu loh. Itu namanya Tuhan pakai model Israel untuk apa? Menunjukkan bahwa Tuhan tuh nggak asal-asalan berkarya ya, time. Jadi kita yang di sini jangan bilang gini, pokoknya di dunia ini diperintah oleh kekacauan gitu ya. Tidak ada yang memerintah, ya kalau saya sampai kejadian begini-begini itu karena kebetulan semata. Itu ya. Terus ya orang tua saya itu juga ya karena ini menikah dengan ini menikah ini, akhirnya saya muncul dari itu. Itu hanya kebetulan, yang nggak ada istilahnya random event, random hasil dari sesuatu yang acak, jadilah saya. Jangan kayak gitu ya. Kita satu persatu, Tuhan tulis nama kita dalam kitab kehidupan. Tuhan pilih sebelumnya. Tuhan tidak asal-asalan, itu maksudnya pesannya ya. Dan Tuhan kirimkan rohnya. Tadi saya bilang itu setelah mereka bertobat, ini yang berikutnya bukti pengudusan ya. Kalau kita benar terima Roh Kudus, kita bertobat. Kalau dalam hal ini yang mereka lakukan apa? Sebelum Pentakosta, mereka takut dan bersembunyi. Itu ya, murid Kristus pada saat itu. Tetapi sesudahnya berani bersaksi secara terbuka. Kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Sesudahnya berdiri tegak di depan banyak orang. Terus minder terhadap tekanan masyarakat. Yang sesudahnya memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Saya jadi teringat itu
waktu itu kita doa, temanya impactful disciple ya. Memberi dampak yang nyata. Impactful itu memberi dampak yang nyata. Gitu. Jadi ada perubahan. Kita sudah ikut Tuhan, ketemu firman, dijelaskan oleh Roh Kudus, dibuka hatinya, insaf, kita bertobat. Berubah hidupnya. Gitu. Itu yang benar. Kalau tidak ada yang berubah, ini masalahnya. Coba nanti di Komsel tanya ya sama orang yang deket, biasanya lebih tahu. Menurut kamu, kamu kan udah kenal lama, misalnya udah kenal tahunan, ada gak sih yang berubah saya? Gitu, tanya gitu. Bukan berubah menuju makin buruk ya. Bukan merubah dulu utangnya berapa, terus sekarang utangnya tambah parah kemana-mana. Bukan itu. Tapi pertobatan. Pertobatan apa? Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa hidup sesuai firman Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kalau kita tidak minta Roh Kudus menjelaskan, kita tidak bisa. Kita tidak bisa sadar dosa kita, gitu ya. Jadi Roh Kudus bukan sekedar pengalaman emosional ya. Kita rasa dirahmat Roh Kudus gitu ya, zaman dulu ya. Waduh, gimana ngomongnya ya. Kadang-kadang maaf ya, ada kita karena memang diajar demikian dulu gitu ya. Harus bergetar katanya kalau di alat Roh Kudus. Gitu, harus. Atau enggak tumbang. Terus tumbang, beleng. Kalau enggak tumbang katanya belum dirawat katanya. Itu enggak benar gereja Tuhannya. Saya pernah sebab itu dulu, ini tanpa menyebut nama merek gerejanya ya. Ditumbang tangan. Saya kan enggak, ya memang enggak mau gimana ya, saya diem, mundur, didorong sama dia. Didorong lagi gitu, ya saya mundur ya. Gitu. Kalau jatuh kan, aduh, sakit ya. Maka itu dulu, zaman dulu ada yang memang selalu catcher namanya, nangkep. Tapi nggak harus begitu, ya. Jangan itu di abuse namanya, salah gunakan. Ya kita mungkin pernah begitu, kita minta ampun ya. Ingat, pribadi Allah, Roh Kudus itu pribadi Allah yang berkuasa mengubah karakter dan kehidupan. Itu bukan yang gitu-gitu ya, yang sifatnya emosional kayak gitu. Yang pokoknya nggak bisa terkendali gitu ya. Itu nggak mungkin. Padahal kalau ada Roh Kudus kerja tertib ya, nggak mungkin tidak terkendali. Apalagi yang dulu ada zaman ketawa-ketawa terus yang maaf ya, jalan kayak burung gitu ya, masuk lompat-lompat. Aneh banget di gereja ya. Dan itu waktu itu kayaknya itu dia Roh Kudus. Bukan begitu. Saya juga belajar sama-sama ya. Kita sama-sama belajar. Tandanya Roh Kudus melawat kita apa? Kita berubah. Bertobat ya. Jadi di hari Pentakosta ada 3 hal yang terjadi. Ya, 1, bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Yang kedua, lidah api yang bertebaran dan hinggap. Ini kelihatannya multimedianya, waduh. Ya. 2, lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ketiga, penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Di Alkitab dan sejarah gereja, nomor 1 dan 2 tidak pernah terjadi lagi. Gereja Tuhan. Tidak pernah terjadi yang mulai gitu ya. Meskipun maaf ya, ada hamba Tuhan yang memakai bunyi itu dengan menggantikannya dengan dia meniup mic kencang-kencang. Saya nggak mau tiru ya, karena nanti ada yang muncak-muncak di sini kan. Tahu kan? Gitu ya. Nah dia seperti ini Roh Kudus. Gitu. Itu, aduh. Kadang-kadang yang kita dapat itu adalah itu ya. Ya itu dia. Jadi enggak. Tapi yang nomor 3, gereja Tuhan, Abal FMTS, terjadi ya di kisah di zaman kisah para rasul, di abad pertama, bahkan milenium pertama itu terus terjadi loh. Di kisah 10:47 ya, Cornelius perwira pasukan Italia itu menerima karunia bahasa lidah. Bahasa lidah itu disebutnya di TB, ya terjemahan baru yang pertama, bahasa roh. Tapi kita dari sekarang pakainya bahasa lidah aja. Karena waktu itu sudah menurut penatua Darwin, yang tepat itu bahasa lidah. Tongues ya, tongues tulisannya. Terus ada yang nyata-nyata terjadi, nggak bisa dibantah, itu yang Azusa Street Revival. Tahun 1906 sampai 1915, William J. Seymour di Los Angeles. Mereka berdoa puasa 10 hari.
Dan habis itu lawatan Tuhan terjadi. Kita 2 puasa 1,5 hari. Udah lapar kita ya. Pernah 3 hari kita ya, 3 hari. Tapi mungkin yang lain ada yang pernah ya, lebih hebat. Tapi ini nyata gitu, sejak saat itu terjadi macam-macam. Ya healing lah, karunia-karunia. Nah ini yang berikutnya, ada 2 kelompok. Ini timernya nggak ada ya. Ada 2 kelompok ya. Kelompok besar, saya ingin kita semua belajar sama-sama ya. Kelompok besar yang berkata, Roh Kudus tidak lagi bekerja. Ya, kenapa? Karena ayat 1 Korintus 13 ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itu ayatnya. Mereka memahaminya, namanya grupnya cesasionis, yang sempurna itu merujuk kepada kanon Alkitab. Ya, sudah selesai sampai Wahyu, maka Wahyu udah jadi gitu ya, maka tidak akan ada lagi karya Roh Kudus. Satu lagi continuationist, yang sempurna merujuk kepada murid Kristus saat nanti di hadapannya. Baru karunia itu tersebut berhenti. Abalaf yang ini ya, kita percaya. Kita belum ketemu Tuhan kan? Belum. Jadi kita masih melihat bayangan istilahnya. Nanti kalau sudah ketemu Tuhan baru semuanya berhenti. Nggak ada lagi perlu bahasa roh. Orang udah ketemu dengan pribadi Kristus sendiri, kita nggak perlu apa-apa lagi. Ini ayatnya, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi jawabannya ada di dalam perikop yang sama. Gitu ya. Berikutnya, kalau kita melihat kepada budaya modern saat ini. Berikutnya. Ya, berikutnya lagi itu judul aja. Ya, ini dia. Fokus. Dalam pelayanan di kultur modern, budaya modern, mengandalkan metode manusia dan program. Kalau realitas Pentakosta, mengandalkan mutlak kuasa Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa rekayasa yang itu yang saya bilang ya. Caranya begini, maka caranya gini ya, begini. Baru deh itu, Roh Kudus baru istilahnya. Baru deh orang itu bisa dilawat Tuhan, caranya harus begini, gayanya begini, harus begini, harus begini. Yang metode manusia ya, dan program. Kita tidak boleh ke situ, itu tidak benar ya. Kita dengar suara Tuhan, Roh Kudus. Dalam hal panggilan ya, kekristenan yang pasif. Senangnya diisi. Dari gereja sini, woi di sini lagi tren katanya di internet. Ini nih gereja yang itu tuh lagi, wah itu firmannya luar biasa. Larilah ke sana dia, ibadah. Wah memang dahsyat ya, diisi terus. Tapi gak mau bersaksi. Itu bahayanya bagi kita ya. Budaya modern, tubuh Kristus. Bahaya sekali tuh. Karena masalah kita udah online, jadi di mana-mana kita bisa tahu ada yang bagus di mana, beritanya cepat tersebar. Kita jadi seperti itu. Realitas Pentakosta, keberanian proaktif, bukan sekedar aktif, proaktif ya, untuk menjadi saksi Kristus di ruang publik. Sekalian saya bersaksi penderawah di sini ya, proaktif. Jadi waktu saya pergi ke sana ada tugas ya untuk memastikan komunikasi jalan baik, saya sudah pasang semuanya. Tapi kemudian kan saya nggak cuma itu aja ya, saya selalu berdoa Tuhan di sana siapa yang bisa saya sampaikan Injil. Siapa yang bisa Tuhan lewat kami pelayan kita, ada jiwa itu boleh kenal Kristus, selalu begitu ya. Nah setelah beres itu urusan itu, terus kedengaranlah bahwa ada seorang dukun. Dukun itu kepala keluarga, punya keluarganya banyak. 70 orang kali ada. Bayangin ya, segede ini rumahnya rumah panggung nih, itu yang hitam itu sampai ke sana terus. Dia ada di tengah, dia ajak sini gitu. Itu sisanya di situ di pojok-pojok itu semuanya anak-anaknya, anak mantunya, semuanya. Jadi sampai ketiga generasi gitu ya, banyak sekali. Dia sakit. Kita kunjungi. Yang maksud saya proaktif apa? Sebenarnya itu adalah yang bisa kunjungan itu sebenarnya hanya perawat yang kita kirim. Ya Butania. Perawat yang kita kirim, MTS kirim itu ada Butania sama suaminya, Pak Kris. Dia itu guru ya, Butania perawat. Tapi Pak Petra dan saya udah pasti nggak mungkin kita biarkan ini kesempatan bagi kita ya. Kita harus proaktif. Kita gimana caranya gitu ya, supaya ada dekat dengan mereka gitu ya. Udah. Kita berdoa seperti arahannya, waktu itu dikasih arahan penatua, pokoknya doa, kalian melakukan apa, doa dulu katanya sama-sama. Ya udah kita berempat berdoa, Tuhan kami mau lakukan ini. Lawat kami Tuhan. Kami rindu ada jiwa yang bertobat. Udah kuasa-kuasa jahat juga kita udah tengking ya. Segala kuasa jahat yang
yang mau menggagalkan, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Udah terus dirawat, kita datang ada orang gitu ya, mereka heran ngeliat kita gitu ya. Tapi kita kan gitu ya, orang Kristen gitu kan ya, pokoknya senyum. Kayaknya gak bisa dilunturkan dengan muka cemberut kan kita ya, gitu ya. Muka cemberut kayak kita, so what gitu kan. Pokoknya kita senyum aja. Halo shalom apa kabar, saya ini gitu, keliling saya. Ya keliling aja saya salamin satu-satu, senyum buat mereka ya. Mereka yang gak biasa mungkin ya. Kemudian si Bapak Dukun ini mulai dipegang sama Bu Tania, ditensi segala macam, diajak ngobrol. Tadinya mukanya mendung, benar-benar mendung. Kayaknya udah narik napas. Pas kita sambil ngobrol itu kita baru tahu bahwa di saat momen yang sama mereka sedang akan melakukan sebuah ritual namanya belian. Tahu belian? Belian itu ritual yang biasa dilakukan oleh mereka, memanggil roh jahat untuk kasih tahu si dukun ini sakit apa gitu. Dia juga orang yang berilmu istilahnya ya, tapi sakit. Cari yang lain. Mau ada acara ini nanti pakai segala macam ya kita, tapi kita kan nggak mau pusing itu ya. Pokoknya kita baru tahu, oh mereka kumpul itu gara-gara mau adain itu. Kita kan nggak tahu. Terus kita di situ rupanya ditunjuk di situ ada bapak-bapak yang dari tadi ngeliatin kita terus ya, ngeliatin kita. Wah ini dia nih. Terus aku bisik-bisik, mana sih orangnya itu? Yang itu dia katanya itu. Orang yang melakukan apa? Melakukan ritual itu. Ya tapi kita nggak pusing ke situ. Pokoknya kita terus bangun hubungan Pak Petra dengan RT, Pak Kris kan orangnya memang, Pak Kris tuh memang kalau udah ngomong gak pernah bisa berhenti ya kata istrinya ya. Dia memang bisa mingle kemana-mana, ngomong, ya udah. Saya di situ aja ya, saya ngobrol sama, liatin Pak Dukunnya lagi di ituin. Nah yang ini karya Roh Kudus ya. Lagi diperiksa-periksa. Jadi maaf ya, di sana itu kalau bajunya pria itu gak pakai baju di atas ya. Tapi di sini ada kalung-kalung. Berbagai batu, ada macam-macam lah. Pokoknya yang serem-serem ada di situ ya, di kalung itu ya. Terus lagi di tensi, terus atas inisiatif diri sendiri, dia mukanya pelan-pelan makin cerah gitu ya. Kata Bu Tania, Bapak nggak apa-apa ini gini. Bapak ya datang ngomongnya gitu ya, dengan penuh dilayani dengan baik gitu ya. Bapak datang gini. Dia buka gitu ya itunya, kalungnya, terus di stetoskop dari belakang kan. Udah, nah itu contohnya ya. Memang tentu saja kita berharap dia akhirnya pada satu titik akan menerima Yesus. Jadi kita berdoa itu ya. Dia sudah menerima Yesus atau belum? Belum. Tapi dia berkata gini, waktu kita akhirnya mau pulang karena mereka itu, akhirnya waktu kita mau balik pulang itu, Pak Kris dengar si bapak ini bilang, mukanya udah cerah ya. Cerah. Kalian ini orang Kristen memang beda ya. Dia bilang kayak gitu ya. Terus senyum kayak dapat apa ya sesuatu ya. Nah itu kita pulang kan udah pamitan. Nah yang tadi itu ya yang dukun yang mau lakukan itu ritual itu udah keluar dia. Udah begah kali ingat kita di dalam ya. Dia keluar. Terus kan keluar saya salamin lagi dong. Dia gak mau lihat loh muka saya loh. Saya salamin. Gitu dia gak mau lihat. Pokoknya gak mau lihat. Bener-bener gak mau lihat. Ya udah kita pulang. Habis pulang kita doa lagi kan. Biasanya gitu ya nanti ada katanya ya biasanya kalau gitu ada yang serangan-serangan apa ya. Di waktu evaluasi kan kita langsung habis itu gimana tadi? Wah kita doanya gini. Tuhan biarlah. Ini ya yang tidak bisa diingkari adalah dia merasakan damai waktu itu. Dia merasakan sukacita. Terus itu gak bisa diingkari. Jadi kita doain Tuhan biar ya gara-gara itu dia jadi rindu. Mencari engkau. Tadi malam saya WA Pak Petra. Gimana Pak si Bapak itu? Sampai saat ini dia masih terbuka kok, masih bisa jadi nggak jadi nutup diri gara-gara itu, enggak dia terbuka. Ya, kita terus doain ya. Itu di Penderawah seperti itu pelayanannya, proaktif. Jangan nunggu gitu ya, hanya nunggu di gereja diem, nggak ngapa-ngapain nggak bisa ya. Kita harus mingle tuh berbaur ya. Masuk ke Pak RT-nya, apanya? Ya tentu saja dengan sopan ya, bukan gerasak gerusuk nggak jelas gitu ya dengan sopan. Saya kembali ke sini ya, itu ya. Jadi kita berdoa supaya di situ. Sebab ini kalau Bapak ini bertobat, wah gereja Tuhan. Itu orang-orang itu, yang banyak itu, pasti bertobat saya percaya ya. Saya percaya. Pasti mengenal Kristus juga. Tapi ya ini intinya, strongman-nya ya istilahnya. Orang ramainya kita berdoa ya. Spiritualitas ya berikut ya. Mengejar jamahan dan pengalaman rohani tanpa mau taat.
Bu Silvi sudah bilang, Silva Handoko ya, taat. Itu harus taat gitu ya. Gak bisa kita mengejar hanya pengalaman yang wah gitu ya. Di sini dapat firman Tuhan, wow. Terus siapa yang mau didoakan? Maju didoakan, tepuk tangan, nangis-nangis. Tapi begitu suruh memutuskan dosa, gak mau. Itu gak bisa tuh. Realitas Pentakosta, transformasi hidupnya nyata. Dan bergantung pada anugerah Allah. Bukan kekuatan sendiri ya. Gua dong nih lihat bisa bertobat. Enggak gitu. Itu karena anugerah. Bilang anugerah. Anugerah. Kita bisa berubah itu anugerah. Roh Kudus itu yang buat itu kita berubah ya. Dalam menjalani ketaatan. Oke, 9 menit. Berikutnya ini udah yang terakhir. Belum terakhir. Saya mau ada crash course buat Abelaf MTHS supaya nanti juga saya mengundang seseorang bersaksi ya. Supaya kita jangan bingung tentang tongues, Roh Kudus ya. Tapi pertanyaannya boleh kita pikirkan juga. Pentakosta bukan hanya sejarah yang dikenang, melainkan tuntunan Roh Kudus yang berkuasa mengubah hidup murid Kristus. Ya, bukan sejarah aja tuh Pentakosta dulu. Dia ada sampai hari ini. Sudahkah hidup kita dirubahkan? Pertanyaannya, pertanyaan buat kita semua. Nah ini dia, saya mau kasih crash course nanti berkaitan dengan itu saya mengundang orang misal saya bersaksi. Dengar ini, nggak ada di sini, tapi buka catatan, mau catat boleh. Ya, menurut Dr. Brad Long, tongues itu, bahasa lidah itu dibagi 4, supaya jangan bingung. Ya, dibagi 4 jenis. Yang pertama, foreign language, bahasa asing. Itu yang di Kisah 2. Ya. Mereka tiba-tiba bisa bahasa macam-macam itu ya. Oh nanti video yang saya buat nanti kita dengar terakhir itu video itu bahasanya bukan bahasa itu ya. Saya mencantumkan bahasa suku-suku kita ya. Suku-suku, beberapa suku. Coba ada yang bisa nangkep nggak bahasanya nanti ya. Nanti dengar, tapi ada 4 minimal 5 ya, 6 bahkan suku yang saya bunyikan. Supaya apa? Supaya kita bisa connect. Sebab kalau bahasanya asing sama sekali kita nggak bisa bayangin gitu ya. Alasannya itu. Jadi nanti kita lihat film itu. Yang pertama itu ya. Bahasa yang asing. Yang kedua, itu doa. Hanya Tuhan yang tahu. Itu di mana? 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu tongues juga. Jadi supaya jangan, mana mungkin kita bisa bahasa asing gitu ya, kayaknya wah gitu Roh Kudus. Ada jenis yang ini, ya. Ini kedua ya. Terus yang masuk juga untuk berdoa ini adalah prayer, berdoa kepada Tuhan ini juga termasuk ini. Siapa yang berkata-kata dalam 1 Korintus 14 ayat 4 itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ini bahasa roh terjemahan itu ya. Ia membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri. Saya cerita ya. Ini maksudnya gini, supaya kita, maksudnya penatua darin bukannya berarti kita nggak percaya itu, bukan begitu, ya. Maksudnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, tapi jangan lupa apa yang dikerjakan Roh Kudus, pertobatan, gitu ya. Itu harus diingat baik-baik. Setelah bertobat apa? Injil Kristus, gitu. Bukan sekedar hanya euforia yang tadi tuh, kok bisa berbahasa seperti itu. Itu maksudnya, jadi supaya jangan dipikir, wah ini enggak gitu ya. Saya sharing ya, ada abang rohani, bukan di gereja ini. Dia wakil pendeta, dia sudah ditumpangin tangan, enggak berbahasa roh. Persis kayak Nato Adrian ini bilang setahun ya. Dia mungkin lebih lama, saking enggak bisanya sama pendetanya dibawa ke Mother Church-nya, yang ada di New Zealand dibawa. Di sana ditumpang tangan oleh seluruh pendeta di situ. Dengan maksud apa? Supaya bisa keluar bahasa itunya, bahasa lidahnya. Keluar enggak? Enggak. Terus gimana? Terus dibejek istilahnya. Maksud saya gini, kita enggak begitu ya. Dibejek masih gini. Dengan berbagai cara ya. Dalam keadaan desperate, daripada mereka enggak berhenti. Tahu enggak apa yang dilakukan oleh pendeta ini? Abang saya ini. Dia berdoa Bapa kami, pakai bahasa Batak. Bagi orang bule,
Wah, ini akhirnya katanya, akhirnya. Bandel banget ya itu abang saya ya. Gitu. Wah, akhirnya. Itu bukan contoh yang baik. Tapi itu juga dua-duanya salah ya. Maksud memaksakan. Gini, karena saya kemarin kan di Abayut. Abayut saya tanya, siapa yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Siapa yang sudah berbahasa lidah? Hanya mungkin dari 50 orang, mungkin hanya 5. Jangan-jangan orang tuanya nggak bisa menjelaskan. Maka itu saya bagikan hal ini ya. Yang kedua tadi, apakah itu berhenti di situ gitu ya? Berhenti di situ si abang ini. Enggak, dia pulang terus dia ngomongnya sambil gini menyesal juga. Aduh gimana ya waktu itu gue stres banget, gue habis nggak berhenti, mereka berdoa buat gue. Gimana cara berhentiin ya, kata udah lama gitu ya. Akhirnya ya gue begitu aja. Terus kita ya ketawa-ketawa juga, tapi kita juga sayangkan juga ya. Apakah berhenti di situ? Enggak. Satu hari dia beli motor. Kalau pencinta motor tahu namanya motor RZR. Motor RZR itu kenceng. Untuk kelas motor kecil ya, kelas 150 cc ke bawah. Lebih kenceng dari motornya Penatua Darin waktu itu. Dia punya RS King. Pembalap, itu motor kenceng itu ya. Waktu itu zaman itu ya. Saking kencengnya sampai dibilang motor jambret. Betul. Terus dia bilang gini, enggak motor gue lebih kenceng dong katanya. Oh iya, terus dia, ya begitulah cerita. Akhirnya dia ingin ngetes seberapa cepat motor dia jalan ke arah Parung, digas sampai 120 km per jam. Itu belum mentok ya, bisa kalau mentok tuh jauh dari itu. Lagi gas kenceng-kenceng, tahu ada orang nyebrang. Nah, bayangin. Mau buat apa kata dia bilang, udah pokoknya segala daya upaya, dia ngerem sebisa dia udah yakin pasti dia celaka. Ini kan lagi kencang sekali, ada orang nyebrang, bisa jadi dia celaka atau dia ini celaka. Rem katanya udah sedih geol nggak jelas gitu. Di situ saat terdesak itu dia berbahasa roh keluar, nggak disuruh, serius. Di situ dia nggak tahu, gue nggak tahu tadi gue ngomong apa, gue nggak tahu. Tapi itu nggak bisa ditahan katanya. Dia udah deket dengan maut istilahnya. Jadi gini, gereja Tuhan, apakah engkau harus dipepet seperti itu? Baru keluar. Selain itu juga gini, jangan takut, jangan merasa minder ya. Itu dia pesannya pernah. Kita jangan minder, lu belum berusaha bahasa roh, lu gitu. Nggak boleh kayak gitu, kita nggak tahu itu. Tuhan bisa pakai cara, saya setelah ditemukan tangan, saya berapa lama? Mingguan, baru bisa. Itu pun juga nggak ada yang suruh-suruh, nggak ada yang ngompor-ngompor, atau ngomong aja. Karena saya juga ada tekanan di rumah ya, mama saya itu, ya nanti kalau cerita kepanjangan, pokoknya itulah ya. Akhirnya bisa keluar bahasa. Yang kedua, membangun dirinya sendiri. Ya, membangun dirinya sendiri. Saya minta kita bersaksi sebentar, minta mic satu lagi. Mari kita undang Sri ya, dari komsel saya, bersaksi. Sri, itu Sri. Belum nyala ya? Udah. Oke, jadi Sri tolong bersaksi. Waktunya mepet, maaf saya ambil banyak waktunya. Jadi ngebut aja. Sri bisa berbahasa roh kapan dan sudah berapa lama menantikannya. Dan kenapa bisa? Silakan. Shalom. Saya bisa berbahasa lidah itu Ya, bahasa lidah. karena saya mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus secara fisik. Jadi kalau ngomongin ini sensitif ya Bang. Iya. Jadi saya tuh backgroundnya pernah berpindah-pindah kepercayaan, pernah bolak-balik kepercayaan yang berbeda-beda. Terus setiap kali saya mempelajari kepercayaan itu, saya belajar dengan tekun, saya mendalami, tapi saya tidak mengalami kepuasan secara rohani. Akhirnya karena di suatu kondisi yang tidak bisa saya kendalikan, saya ditangkap sama Yesus, saya ditantang untuk terima Yesus, dan akhirnya saya mendengarkan pembina berbicara, berdoa untuk saya dengan bahasa lidah. Terus pembina saya waktu berbahasa lidah itu saya bingung, itu bahasa apa? Saya bingung, saya nanya sama dia, kamu ngomong apa? Itu doa apa gitu. Terus dia menjelaskan, tapi karena rasa penasaran saya yang tinggi, saya sampai 2 kali ikut pembinaan itu karena saya penasaran. Saya harus bisa bahasa lidah waktu itu kayak gitu. Yeah. Tapi semakin saya paksakan saya nggak bisa. Yeah. Akhirnya
karena banyak permasalahan dalam hidup saya, akhirnya saya ada di suatu titik saya down. Akhirnya waktu itu waktu saya tidur saya dibangunkan oleh Yesus, saya diminta untuk duduk, saya diminta untuk mengikuti dia berjalan, saya berjalan sama dia dari belakang, terus dia minta saya duduk lagi, terus dia berbicara sesuatu yang menguatkan saya. Dia bilang sama saya akan ganti semua yang hilang dari dalam hidup kamu. Amin. Dari sekian banyak omongan Tuhan untuk saya, itu yang paling saya mengena sampai sekarang. Lalu saya direbahkan Tuhan. Amin. Dan akhirnya bahasa lidah itu tidak bisa saya kontrol. Jadi dia terus terucap mungkin sampai subuh. Wah. Sampai saya berapa jam? dibangunkan oleh suami saya yang dia belum terima Yesus sampai sekarang. Dia bilang, kamu ngomong apa? Itu apa? Kamu meracau ya? Kamu mengigau ya? Tapi sejak itu... Mabuk gak dibilang mabuk ya? Iya. Gak dibilang mabuk, kan yang di kisah para rasul dibilang mabuk. Enggak, ya? Saya dibilang ngigo gitu ya. Ngigo. Akhirnya sejak saat itu karena sejak bahasa roh itu terus terucap, saya jadi ada damai sukacita yang saya rasakan, yang saya belum pernah merasakan sebelumnya. Sejak itu saya berani berdoa untuk berbahasa lidah. Sejak itu saya terus berdoa, saya merindukan, saya minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan perkaya bahasa roh saya, bahasa lidah saya. Begitu. Amin. Bang. Amin. Terima kasih ya. Waktu nanti berdua lagi ya, kesaksian lagi ya. Berikan sambutan bagi Sri ya, tepuk tangan. Kalau bisa ibadah dua cerita yang beda ya. Banyak dia ceritanya ya. Dia di komsel saya ya, di komsel kami ya. Tadi dua ya. Yang pertama adalah foreign language. Yang kedua adalah bahasa doa. Ada lagi nomor 3, namanya bahasa pujian. Itu ada di 1 Korintus 14 ayat 15b. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Itu dia. Tadi waktu saya penyembahan di sebelahnya Bang Darwin nyanyi. Itu bukannya bermasuk pakai bahasa-bahasa Indonesia, bukan ya? Bukan. Itu dengan bahasa roh, gitu ya. Biasa dulu, itu kita sering alami itu ya, mungkin yang sering berdoa sering ya. Dengan nada gitu ya, bermasuk, nanti kita sekaligus praktek. Nomor 4 ya, jadi ini crash course ya, 1, 2, 3, 4, ingat ini. Nomor 4 yang ada tafsirannya. Ya, yang ada tafsirannya, untuk membangun gereja itu. Ditafsirkan bukan untuk pribadi, bukan untuk nodong. Roh Kudus bilang ini ya, lu ada dosa nih, gini-gini. Memang kalau di gang anjing dulu yang awal-awal itu ya memang dahsyat juga sih ya. Memang itu Tuhan mungkin menyamakan itu untuk orang yang belum mengenal Tuhan ya, bertobat. Tapi dipakai untuk bangun tubuh Kristus ya. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu dia ya. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini kan jauh nih ya, jauh dari istilahnya. Bisa nggak ya? Bisa kejadian nggak ya? Bisa. Waktu itu kita, kalau Karini inget ya, penatua ini ya. Kita lagi doa waktu zaman pra-COVID, sebelum COVID kita doa yang di sana tuh, yang di belakang situ, yang doanya nggak pakai liturgi, pokoknya ada Bang Saud situ ya, Bang Saud main gitarnya dahsyat ya, brrr gitu ya, pokoknya kita penyembahan, tahu-tahu kali ini mengeluarkan satu kata, nah katanya saya cari-cari hilang tuh Kak ya, memang sengaja kali ya, karena familiar bagi saya, itu saya rasa ini kayak bahasa Jepang ya, saya langsung cari kan ya, bahasa Jepang nih kayaknya, bener loh, bener, itu dibilang kita hidup tuh jangan miring-miring, istilahnya separuh-separuh gitu, aku sampaikan waktu itu ya, kita harus lurus, tegak, lurus. Memandang kepada Tuhan gitu. Itu pesannya. Itu bisa ada gitu. Jadi bukannya hanya di waktu lampau. Mungkin di tempat-tempat lain juga, di komsel lain juga bisa begitu ya. Tapi ingat apa? Membangun. Ya, membangun. Membangun. Saya mau tutup dengan film ini. Yang saya buat ya. Saya bila-bilain buat Abel of MTS saya. Sayang banget ya. Jadi saya ingin jemaat ini boleh merasakan ya. Minta Bang Kempar, jangan lupa subwoofer nyala, ya. Terus saya minta dim the lights, redupin lampunya sedikit supaya berasa kayak zaman dulu, ya kan. Dan kita dengar ya, sembari saya minta tim propetik sambil naik, siap-siap ya. Habis ini kita mau
mau menyembah Tuhan sama-sama ya. Kita mau sama-sama ya, lihat ya. Dipagugo maswarana, dipakulingi ma nasida. Kamu halak Yahudi, jala sudi hamu nama ringanan di Yerusalem. Jala pasien dulur-dulur orang yang makawan rama yang semehet hanya kayak Hei saudara-saudara orang Yahudi, demoni semua orang yang tinggal di Yerusalem. Taruh kira coba ya baik. Kita mau tahu telah dibata, si orang kemasian tordi, orang sana mandaki, tapi melalui rangi dan sekarang ini baru Mararata ma'akadori apa jalan bertadi ma'akadori dulu memang Tuhan Allah yang Amin. Terangin lagi. Kira-kira begitu. Seru kan? Kira-kira kebayangnya. Tadi ada debat bahasa apa aja? Ada yang sadar ya? Udah pasti Bang Darwin bilang Batak itu pasti. Karena orang Batak langsung nangkep ya paling depan. Terus ada lagi bahasa apa? Ada yang kenal? Sunda tuh, Kalia ya. Orang Cirebon ya Kak. Terus ada lagi bahasa apa? Yang terakhir Manado ya. Masa orang Manado, mana orang Manado gak ada yang tahu sih. Terus ada bahasa Kalimantan Tengah. Terus ada bahasa yang lainnya. Nanti tebak lagi ya. Kita datang yuk pada Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Ayo, tubuh Kristus, Abelah Ventahest. Waktu roh Tuhan curahkan itu, zaman dulu sebelum zaman perjanjian lama, Tuhan menyurahkan sedikit-sedikit kepada orang-orang tertentu. Tapi sejak Pentakosta, pintu surga itu sudah terbuka. Roh Kudus bayangkan gini, seperti dam yang jebol. Ada yang bisa tahan gak? Gak bisa. Itu dia hebatnya Roh Kudus kita ya. Allah yang mengasihi kita, dia Allah, dia pribadi. Jadi engkau boleh, kalau tanya gimana caranya saya dipenuhi Roh Kudus sih? Renungkan firman, lalu gini, Allah Roh Kudus penuhi saya hari ini, gitu ya. Penuhi saya hari ini, tuntun hidup saya, setiap hari, begitu. Setiap hari ya. Mari kita datang sambil nyanyi dulu ya. Allah Roh Kudus, bersekutu dengan dia, silakan. Roh Kudus ini umatmu. Penuhi kami. Haleluya. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan ya dari depannya. Haleluya. Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus penuhi kami.
kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa lidah, mari kita berbahasa lidah. Bangun iman kita. Kobarkan Tuhan, kobarkan kami dengan api Roh-Mu Tuhan. Api-Mu Tuhan, curahkan dari langit Tuhan, curahkan Tuhan. Allah Roh Kudus, haleluya, haleluya. Tuntun kami kepada hidup yang bertobat Tuhan. Tuntun kami Allah Kudus Abalaf NTHS boleh mengenal firman Tuhan. Dan kemudian kami memutuskan untuk kami bertobat Tuhan dari segala dosa kami Tuhan. Segalanya Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa yang kami sembunyikan, orang lain tidak ada yang tahu. Minta ampun. Kami minta ampun Allah Kudus, ampuni kami. Kuduskan Tuhan. Kuduskan tubuh Kristus ini. Kuduskan Tuhan. Kuduskan, lawat Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ada di ladang misi Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Sertai dengan kuat kuasa-Mu Allah Roh Kudus. Biar berita Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Sampai kepada banyak orang Tuhan yang belum mengenal Engkau. Kami serahkan doa kami ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.